Halo semuanya, jadi kali ini kita mau mempresentasiin tentang kaidah pencacaan dan peluang. Sebelumnya perkenalkan, Saya Adista Nisrina Maharani. Saya Diar Marda Kautsar. Saya Fitri Nur Aini. Saya Nanda Febrianti. Saya Nur Putri. saya Muhammad Novel Hakim. Dan yang pertama ada kaidah pencacaan. Di dalamnya ada aturan penjumlahan, aturan permurasi, aturan perkalian, dan aturan kombinasi. Dan materi yang pertama, aturan penjumlahan. Secara umum, kaidah penjumlahan adalah jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan M, cara pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara simultan. Maka banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut adalah M plus N. Cara-caranya adalah dan dirumuskan sebagai berikut. Jika ada suatu prosedur terdiri dari M min buah pekerjaan T1, T2, dan seterusnya yang masing-masing dapat dilakukan dengan cara, dan setiap pasang pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka akan ada cara untuk melakukan pekerjaan ini. Contoh soal pertama, di dalam suatu laboratorium komputer ada 4 printer jenis LaserJet dan 6 printer jenis DexJet. Jawabannya adalah jika seorang praktikan diperbolehkan menggunakan kedua jenis printer tersebut, maka ada 4 plus 6 sama dengan 10 printer yang bisa dipilih untuk dipakai. Dan contoh soal kedua, aturan jumlah dapat diperluas untuk lebih dari 2 tugas. Misalnya, seorang instruktur laboratorium komputer memiliki 4 jenis buku bahasa pemrograman, 5 buku judul tentang C++, 4 buku tentang Fortran, 3 buku tentang Java, dan 5 buku tentang Pascal. Dan jawabannya adalah jika seorang praktikum dilanjurkan untuk meminjam 1 buku, maka pemrograman dari sang instruktur maka ada 5 plus 4 plus 3 plus 5 sama dengan 17 buku yang bisa ia pinjam. Dan materi selanjutnya aturan perkalian. Secara umum, jika suatu prosedur dapat dipecah menjadi 2 tahap, dan jika tahap pertama menghasilkan M keluaran yang mungkin dan masing-masing di keluaran dilanjutkan ke tahap kedua dengan N keluaran yang mungkin, maka prosedur tersebut akan menghasilkan M kali N keluaran yang mungkin-mungkin. Kaidah perkalian di atas dapat pula dipahami sebagai kaidah pengisian tempat yang tersedia yang dijelaskan sebagai berikut. Misal, X banyaknya cara mengisi tempat pertama, Y banyaknya cara mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi, Z banyaknya cara mengisi tempat ke K setelah K1 tempat sebelumnya terisi. Dan contoh soalnya, sebuah perusahaan dengan 2 pekerja, Ahmad dan Ahmadi, menyewa sebuah bangunan yang terdiri dari 12 ruangan. Berapa banyak cara kedua pekerja tersebut menempati ruangan yang berbeda? Jawabannya, prosedur untuk menempatkan 2 pekerja pada ruang berbeda dapat dilakukan sebagai berikut. Untuk menempatkan Ahmad pada sebuah ruangan di bangunan tersebut ada 12 cara. Sedangkan untuk menempatkan Ahmadi pada ruang yang berbeda dengan Ahmad dapat dilakukan 11 cara. Sehingga berdasarkan aturan perkalian, banyaknya cara untuk menempatkan Ahmad dan Ahmadi pada ruang yang berbeda adalah 12 kali 11 sama dengan 123 cara. Dan selanjutnya adalah aturan permutasi, susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Dalam permutasi perlu dipahami terlebih dahulu terkait faktorial. Hasil kali bilangan bulat dari 1 sampai N adalah N, dibaca N faktorial atau N, dan sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah aturan kombinasi. Perkelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilahannya. Banyaknya kombinasi adalah sebagai berikut. Sebagai ilustrasi, kombinasi 2 elemen dari 3 huruf ABC adalah AB, AC, BC. Sedangkan BA, CA, CB tidak termasuk hitungan karena pada kombinasi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, BC sama dengan CB.
Selanjutnya peluang. Aturan penjumlahan, aturan perkalian, atau aturan permutasi, aturan kombinasi. Aturan penjumlahan. Jika ada A dan B yang merupakan himpunan saling lepas dengan banyak anggota himpunannya adalah X dan Y, maka banyaknya cara ambil satu anggota dan gabungan keduanya akan sama dengan X plus Y. Dinotasikan A and B sama dengan 0,2 AUB sama dengan X tambah Y. Atau secara sederhana digunakan saat ada sejumlah kejadian yang tidak saling berhubungan atau saling lepas. Dalam kondisi ini, kejadian-kejadian tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total kejadian yang mungkin terjadi. Contoh soal. Kita akan mempelajari konsep dan prosedur matematika dasar. Dari kota A ke kota B ada beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan. Ada 4 travel, 2 kapal laut, dan 1 pesawat terbang yang dapat dipilih. Ada beberapa total cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B. Dalam soal di atas, ketika kita memilih travel, kapal laut maupun pesawat terbang tidak berpengaruh satu sama lain. Ketiganya merupakan himpunan yang saling lepas. Hingga ada 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7 cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B. Aturan perkalian. Misalkan ada N1 cara melakukan kegiatan 1, N2 cara melakukan kegiatan 2, NK cara melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama, maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan adalah N1 kali N2 kali N3 kali NK. Beritahu aku maka aku akan lupa. Ajari aku mungkin aku akan ingat. Libatkan aku maka aku Kiki mempunyai 3 celana berwarna hitam, biru, dan merah, serta mempunyai 4 kaos warna biru, merah, kuning, dan merah muda. Berapa banyak pasang cara Kiki memakai celana dan baju? Jawaban, N1 kejadian 1 celana sama dengan 3, N2 sama dengan kejadian 2, kaos sama dengan 4. Banyak pasang cara Kiki memilih celana dan baju. N1 kali N2 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Aturan kombinasi. Kombinasi merupakan pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen pada suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihnya terlebih dahulu. Rumus dari kombinasi ialah sebagai berikut. Rumus aturan perkalian M kali N cara keterangan M sama dengan kejadian pertama, N sama dengan kejadian kedua. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.